العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ummahat, kita masih di jawazim. Ini adalah beberapa kata yang menjazamkan fi'il mudhari', di mana jawazim kemarin kita sudah bagi menjadi dua ya, yang menjazamkan satu fi'il dan menjazamkan dua fi'il. Kemudian yang yajzimu fi'lan wahidan telah kita bahas 4 huruf ya, di mana tinggal tersisa 2, lamul amri dan la fin nahyi wa du'a. Jadi sekarang yang kelima. Taib. Yang kelima adalah di sini lamul amri ya. Lamul amri wad du'ai. Lamul amri wad du'ai. Apa itu lamul amri? Di sini lamul amri adalah talabul fi'li, jadi meminta dicapainya suatu pekerjaan, min a'la li adna, meminta pekerjaan itu dilaksanakan dari yang di atas untuk yang di bawah. Maksudnya apa? Jadi lamul amri ini meminta pekerjaan dari seorang ayah kepada seorang anak, dari Rob kepada hambanya, dari tuan kepada budaknya. Itu lamul amri, perintah ya. Lam yang menunjukkan al-amri, perintah. Jadi perintah apa? Perintah untuk dilaksanakannya suatu fi'il, pekerjaan. Kalau wad-du'a sama ya, talabul fi'li. Sama lamud du'a juga, tetapi perbedaannya min adna, dari yang di bawah, li'a'ala, untuk yang di atas. Ini berarti kebalikannya. Seorang hamba kepada Rabbnya, seorang anak kepada ayahnya, ya. Seorang hamba sahaya kepada tuannya. Seperti itu. Taib. Seperti misal contohnya talabul fi'li min a'la li adna, berarti lamul amri ya. Contohnya misal liyunfiq dzu sa'atin, hendaklah menginfakkan, dzu sa'atin, orang yang memiliki keleluasaan. Nah, ummahat, lamnya ini ya disebut lamul amri. Disebut lamul amri. Kemudian yunfiq, kita bilang dia itu adalah fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' tentu dia majzum ya. Majzumun bi lamil amri. Dia majzum oleh lam
al-amr. Ciri majzumnya apa? Wa alamatu jazmihi, dan ciri jazmnya apa? Ciri jazmnya adalah as-sukun. Liyunfiq dzu sa'atin. Jadi ini lam yang meminta orang yang diajak bicara itu untuk menginfakkan. Dan ini datang dari Rabb kepada hambanya. Maka kita disebut lamul amri. Siapa yang menginfakkan? Dzu sa'atin, berarti orang yang memiliki keleluasaan. Berarti dzu di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw, ya. Dan ciri rafanya al-waw. Kenapa? Li'annahu minal asmil khamsah, karena dia merupakan isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Sa'atin sebagai mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah, seperti itu. Ini contoh dari lamul amri. Kemudian ada juga contoh talabul fi'li min adna li'a'la. Kalau ini datang dari bawah ke atasan. Baik. Contohnya. Liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi alaina rabbuka. Kita lihat lamnya ini kan artinya liyaqdi alaina rabbuka. Ya Allah, kami mohon gitu ya. Kami mohon agar atau semoga saja Tuhanmu menyelesaikan atau menetapkan terhadap kami. Dengan kata lain, seorang berbicara semoga Tuhanmu menetapkan terhadap kami. Maka ini enggak mungkin kita bilang lamnya itu lamul amri. Ini seorang hamba yang meminta berdoa untuk dikabulkan. Enggak mungkin kita lamul amri. Masa kepada Rabb memerintah. Tetapi disebutnya lamnya itu adalah lamud du'a. Ya. Lamud du'ai, minta. Kemudian yaqdi adalah fi'lun mudhari'un, tentu kita bilang majzumun, wa alamatu jazmihi, dan ciri jazmnya apa? Ciri jazmnya adalah hadfu harfil illah. Dan ciri jazmnya menghapus huruf illah. Kenapa? Karena dia dari mu'tal akhir. Dari qadha yaqdi, asalnya ada ya. Apa yang dihapus? Ialah alia, ya. Yang dihapus adalah alia. Kemudian alaina jar wal majrur, rabbuka. Rabbu di sini sebagai fa'il marfu, dan ciri rafa'nya adalah dengan ad-dhammah. Wa huwa mudhaf, kaf sebagai mudhafun ilaih, seperti itu. Ini huruf yang kelima, ialah lamul amri wad du'ai. Selanjutnya yang keenam ialah la fin nahyi wad du'ai. La di nahi atau la an-nahiyah, la yang melarang, wa du'a, dan doa. Kalau tadi lam talabul fi'li, sekarang lam di sini maksudnya adalah
talabul kaffi, meminta untuk dihentikan. Maksudnya jangan dilakukan. Atau talabut tarki, untuk meninggalkan. Ya. Ini min a'la li adna. Sama ya, dari atas ke bawah. Kalau doa berarti sama. Talabul kaffi min adna li a'la. Kemudian contohnya misal seorang ayah, ini contohlah finnahi ya. Contoh misal seorang ayah berkata kepada anaknya, misal dia berkata la takhaf, janganlah kamu takut. Maka i'rabnya kita bilang la-nya itu adalah an-nahiyah. Ya. I'rabnya la an-nahiyah. Ya Allah. An-nahiyah, melarang. Berarti melarang kamu untuk takut. Jadi janganlah takhaf, kamu takut. Maka takhaf ini adalah fi'lun mudhari'un. Kemudian majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, dan ciri jazmnya adalah sukun. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi, fihi wujuban takdiruhu anta. Ya, seperti itu. Ini dari ayah ke anak. Maka disebut la an-nahiyah. Selanjutnya la ad-du'a. Contohnya misal dalam surat Al-Baqarah, misal seorang hamba berdoa la tu'akhidna, janganlah kamu menyiksa kami, gitu ya maksudnya. La tu'akhidna, ini berdoa. Maka kita bilang la-nya ini kita bukan sebut an-nahiyah. Maka kita bilang ad-du'a iyah. La ad-du'a iyah. Doa. Kemudian tu'akhidna, tu'akhid berarti fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, wa fa'iluhu dhamir mustatir, ya, yang tersembunyi, fihi wujuban takdiruhu anta. Na dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ulun bih, ya. Seperti itu. Jadi inilah huruf yang terakhir dari yang menjazmkan satu fi'il. La fin nahyi wad du'ai. Jadi dengan ini kita telah menyelesaikan 6 huruf atau 6 jazim yang menjazimkan fi'il mudhari, dari lam, lamma, alam, alama, lamul amri wad du'a, la fin nahyi wad du'a. Kita telah menyelesaikan jawazim yang yajzimu fi'lan wahidan.
Sekarang masuk kepada yajzimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il. Jadi dua fi'il itu, yang fi'il pertama disebut fi'lu syart, yang kedua jawabu syart wa jaza'uhu. Ana ambil contoh misal ya. In tudzakir tanjah. In tudzakir tanjah. Jika kamu bermudzakarah, saling mempelajari satu sama lain, tanjah, niscaya kamu akan berhasil. Jadi in ini masuk kepada yazimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il. Di mana tudzakir ini kan ada tudzakir dan tanjah. In ini menjazmkan keduanya, tudzakir dan tanjah, ya. Kemudian terdiri dari dua fi'il. Yang pertama tudzakir, fi'il pertama disebut fi'lu syart. Fi'lu syart. Tanjah ini jawab syart. Jawaban dari jika kamu bermudzakarah. Ya, itu maksudnya. Kemudian yang yajzimu fi'lain ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah harfun bittifaq, ialah huruf dianggap huruf secara sepakat. Yang kedua harfun alal asah, dia adalah huruf tetapi berdasarkan yang lebih sahih, ya. Berarti ada khilaf, tetapi yang sahihnya itu sebagai huruf. Kemudian yang ketiga ismun bittifaq, dia dianggap isim secara sepakat. Dan yang terakhir ismun alal asah, yaitu isim berdasarkan yang lebih sahih. Hurufnya harfun bittifaq ialah in. Harfun alal asah ialah izma. Ismun alal asah terlebih dahulu, ismun alal asah ialah mahma. Ismun bittifaq berarti sisanya. Ya, seperti itu. Ini yang yajzimu fi'lain dibagi menjadi 4. Pertanyaannya, untuk apa kita mengetahui dia itu isim atau huruf? Ya, ini kan antara mahma dan in, dua-duanya itu menjazmkan fi'il. Tetapi apa faidah dari kita mempelajari bahwa dia itu isim atau huruf? Faidahnya, ketika kita mendapati isim, ya, maka mesti kita dudukan dia ke dalam pembagian i'rab yang 4. Apakah dia marfu atau fi mahali raf'in, apakah dia mansub atau fi mahali nasbin, apakah dia majrur fi mahali jarrin, gitu ya, atau fi mahali jazmin, misal ya, jumlah ismiyah misal. Kalau harfun tidak punya mahal, tidak punya tempat di dalam i'rab. Ketika kita bilang dia itu harfun, maka kita tidak perlu dia marfu, mansub, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, enggak. Karena huruf tidak perlu. Makanya ketika kita bilang dia itu isim, dia itu apakah sebagai fa'il, apakah dia sebagai mubtada, apakah dia sebagai maf'ul, apakah dia sebagai khobar, mesti kita jelaskan. Baik. Selanjutnya adalah in terlebih dulu, ya. Tadi wa in wa ma. Nah, sekarang kita bahas in dulu.
Yang pertama kita bahas in. In sama i'rabnya gini ya. I'rabnya adalah in harfu syartin. Itu adalah harfu syartin jazimin, ya. Huruf syarat yang menjazmkan yajzimu fi'laini. Yazimu fi'lain, kemudian tambah ya al-awwal fi'lu syart, tambahlah ini ketika di i'rab tulis ya dan sebutkan al-awwal fi'lu syart, ats-tsani jawabu syart atau jawabuhu wa jazaohu, sama ya. In. Contoh misal in yakum zaidun yakum amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr pun berdiri. I'rabnya sama ya, in adalah harfu syartin jazimin yazimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syart, ats-tsani jawabuhu wa jazaohu. Berarti yakum adalah fi'lun mudhari'un majzumun bi in. Dia itu mazum oleh in. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan ciri jazmnya ialah sukun ya. Kemudian Zaid adalah fa'ilnya marfu bi dhammah. Kemudian yakum, afwan. Sebelum fi'lun mudhari' majzumun bi'in wa alamat jazmihi as-sukun, kita harus menyebutkan juga yakum fi'lu syart. Ya, i'rabnya afwan yakum fi'lu syart, atau bisa juga ya fi'lun mudhari'un fi'lu syartin, bisa juga, atau fi'lu syartin fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmi as-sukun. Ala kulli hal kita sebutkan fi'lu syart. Atau kita bilang fi'lu syart majzumun bi'in, bisa ya, tanpa menyebutkan fi'lun mudhari'un. Ala kulli hal kita harus menyebutkan fi'lu syart. Kemudian yakum berarti kita bilang jawabu syartin. Ya. Bisa juga kita jawabu syart. Kemudian jelaskan fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmi sama as-sukun. Amrun fa'il. Seperti itu. Kita tidak perlu menyebutkan in itu fi mahali raf'in nasbin dan sebagainya. Kenapa? Karena in itu adalah huruf. Kita tidak perlu bingung menyebutkan atau memilih kedudukan untuknya. Itu yang pertama ialah in. Harfu syartin jazimin yazimu fi'lain, al-awwal fi'lu syart, ats-tsani jawabuhu wa jazaohu. Ya. Kemudian selanjutnya setelah in ialah ma, ya, ma. Nah, berarti yang kedua adalah ma. Taib. Ini harfun bittifaq ma bukan, harfun alal ashah ma juga bukan. Ismun alal ashah ma bukan, berarti ismun bittifaq masuk, kita ambil satu ma. Jadi ismun bittifaq adalah ma ya. Salah satunya. Ma ini li ghairil aqil. Secara al-aslu ma itu ya, ma
li ghairil aqil. Jadi ketika mengartikan atau menyebutkan ma ditujukan untuk sesuatu yang tidak berakal. Ini maksudnya gimana? Kita langsung ambil kepada contoh. Kita lihat. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Baik. Kalau kita perhatikan ummahat, wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa yang kamu perbuat min khairin, dari kebaikan. Kira-kira apa-apa yang kamu lakukan berarti ada sesuatu yang dilakukan. Nah, sesuatunya itu apakah orang atau suatu pekerjaan atau ghair akil? Kita bilang ghair akil. Kenapa? Karena ma itu memang untuk ghair akil. Ya, seperti itu. Maka ketika kita mengi'rabnya, ini wawunya tergantung sebelumnya ya. Kita i'rabnya langsung saja ma. Ma itu berarti ismu syartin. Ismu syartin. Jazim. Oh, bukan jazimin berarti ya. Ismu syartin. Yang tadi juga harfu syartin jazimun. Afwan. Harfu syartin jazimun. Ini juga harfu syartin jazimun. Bukan jazimin berarti ya. Karena ismu syartin jazimun. Kemudian yajzimu fi'lain, al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Sebetulnya seperti itu. Tetapi di sini ismu syartin jazim. Setelah seperti itu kita langsung lihat kedudukannya. Wa ma taf'alu, ma ini kan isim. Nah, dia itu apakah mubtada atau khobar? Mubtada atau khobar? Atau fa'il misal, atau maf'ul, kita harus tentukan. Karena ini ma dan isim, dia itu isim, maka ma ini isim di awal jumlah. Ternyata bukan seperti itu. Kalau isim di awal jumlah kan mubtada, ini ternyata bukan. Dalam segi makna dan apa-apa yang kamu lakukan. Berarti dengan kata lain taf'alu ma. Kalian melakukan ma apa-apa. Jadi dengan kata lain ismu syartin jazimun, kita bilang dia itu sebagai maf'ulun bih muqaddam. Sekali lagi, dia itu sebagai maf'ul bih muqaddam yang didahulukan untuk apa? Li, untuk taf'alu ya. Untuk fi'il mudhari yang taf'alu. Jadi itulah perbedaan antara mengi'rab harfu syartin dan ismu syartin. Kalau isim harus memiliki kedudukan. Kemudian taf'alu ini disebut langsung saja bisa ya. Bisa kita bilang fi'lun mudhari'un majzumun bi ma. Dia itu majzum oleh ma. Atau kita bilang juga langsung dia itu sebagai fi'lu syartin. Fi'lun mudhari'un majzumun bima, atau fi'lun mudhari' majzumun bima fi'lu syartin. Kemudian bebas ya. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, dan ciri jazmnya adalah menghapus nun. Dan al-wawunya sebagai fa'il ya. Min khairin jar wal majrur. Ya'lamhullah, sama ini ya'lam berarti jawabu syart. Jawabu syartin fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa alamatu jazmihi as-sukun. Hu atau al-ha di sini sebagai maf'ul bih.
Lafzul jalalah ini sebagai fa'il, cirinya adalah dengan ad-dhammah. Nah, seperti itu. Jadi takdir jumlahnya seperti ini. Al-aslu li ghairil aqil. Asalnya itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Taib. Yang ketiga, sini kita lihat kembali ke atas. Yang ketiga adalah mahma, ya. Taib, ya Allah, pantesan ya. Ini ada yang terlewat ternyata ya. Pantesan anak kemarin ketika menghitung ada 18 dan kemasukan idza. Taib, Ummahat, coba lihat di kitab. Ini sepertinya anak salah ini ya nulis. Wa in wa ma wa man wa mahma atau langsung ke mahma. Waman, Ustaz. Waman ya, ada waman ya? Iya, Ustaz. Baik. Ini ada man terlebih dahulu. Waman, nah ini enggak ketulis. Dan wa mahma. Berarti ada man terlebih dahulu. Baik, Ummahat. Ini berarti cocok ya dengan yang kemarin Anda jelaskan. Nah, ini kita hapus kembali penomoran. Baik, berarti yang ke-7 in, yang ke-8 ma, yang ke-9 mahma ke-10, izma 11, ayun 12, mata 13, Aina 14, Ayyana 15, Anna 16, Haythuma 17, Kaifama 18. Berarti sampai kaifama. Wa idza fi syi'ri khasatan, ini atof kepada jawazim. Nah, ini ala kulli hal dia sebetulnya tidak masuk kepada jawazim tsamaniyata asyara yang disebutkan 18. Di sini dipertegas jawazim. Jadi yang menjazmkan fi'il mudhari itu adalah jawazim yang 18 ini dan si idza di dalam syair saja. Ini khusus dalam syair. Kita bahas satu lagi saja ya. Ini Anda minta izin tidak terlalu tidak sampai habis ya. Ini satu saja lagi. Tadi ma, sekarang man. Man. Kalau tadi ma li ghairil aqil, sekarang man itu lil aqil, untuk yang berakal. Maksudnya apa? Contohnya. Kita langsung studi kasus. Misal dalam Al-Qur'an misal man ya'mal su'an. Ini kalau nggak salah pakai alif gitu ya. Su'an. Man ya'mal su'an. Yujza bihi. Man ya'mal su'an yujza bihi. Taib Ummahat, perhatikan man. Man ini sebagai apa? Man ini adalah ismu syartin. Jazimun, yaitu isim syarat yang menjazmkan. Kemudian setelah itu kita tentukan man ini adalah isim. Dia itu sebagai apa? Kalau tadi ma sebagai maf'ul, kalau yang ini man ya'mal isim di awal jumlah. Kenapa? Karena ya'malnya itu telah mendapatnya inilah ya. Seperti ini. Dia itu
sebagai mubtada. Kemudian dia itu mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ya, sebagai mubtada ya. Ya'mal berarti fi'lun mudhari' majzumun biman wa alamatu jazmi as-sukun fa'ina dhamir mustatir huwa. Su'an di sini maf'ulun bih. Kemudian yujza ini jawabu syart berarti fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul majzumun wa alamatu jazmihi hadful alif. Asalnya gini. Yujza gitu ya. Fa'il dan ibul fa'il dhamir mustatir huwa. Kita nggak fokus di situ. Jadi yang kita fokuskan, kita lihat. Yang ini mubtada ya, man. Dia isim di awal jumlah. Yang ini sebagai maf'ul bih, isim di awal jumlah. Ini kok bisa berbeda gini padahal dua-duanya isim di awal jumlah. Jadi ummahat antara man dan ma ya. Di sini kan pasti man dan ma itu di awal ummahat. Jadi antara man atau ma itu pasti di awal. Selanjutnya fi'lu syartin ya. Kemudian setelahnya jawabu syartin ya. Seperti ini urutannya. Di sini timbul pertanyaan, ini adalah isim dua-duanya, isim di awal jumlah. Kok bisa yang satu maf'ul bi, yang satu mubtada? Jadi gini ummahat. Cara membedakannya. Kalau fi'il setelahnya, kemungkinan ada dua. Kemungkinan dia itu lazim atau muta'addin. Kalau lazim berarti tidak membutuhkan maf'ul. Kalau fi'il setelahnya lazim, maka dapat dipastikan man atau ma pasti sebagai mubtada. Sekali lagi, pasti sebagai mubtada. Kalau fi'lu syart atau fi'il sesudahnya muta'addin, maka kita lihat. Yang pertama, kemungkinan pertama, apakah sudah mendapatkan maf'ul? Apakah sudah mendapatkan maf'ul? Maksudnya setelah fi'il syarat di sini tuh ada maf'ul bih atau tidak gitu ya. Maka kemungkinannya ada maf'ul. Di sini tidak ada maf'ul. Kalau ada maf'ul berarti man atau ma di sini sebagai mubtada sama. Kalau tidak ada maf'ul, maka man atau ma sebagai maf'ul bihnya. Ini agak bingung ya. Agak bingung. Kita lihat. Misal, man ya'mal su'an yujza bihi. Kita lihat man. Di sini adalah man, isim. Apa kita bilang dia itu mubtada? Kita lihat dulu. Ini ada fi'lu syart yaitu ya'mal. Ya'mal ini lazim atau muta'addi? Kita bilang lazim. Muta'addi. Apakah dia sudah mendapatkan maf'ulnya? Ya'mal. Kita bilang sudah. Su'an. Berarti man itu pasti menjadi mubtada. Kalau seperti ini misal kita lihat. Kita lihat ma taf'alu min khairin. Ma di sini isim syarat. Kemudian setelahnya ada fi'lu syart. Fi'lu syart ini lazim atau muta'addi? Kita bilang muta'addi. Apakah sudah mendapatkan maf'ul taf'alu? Kita bilang belum. Maka kita jadikan ma ini adalah
maf'ul bihnya gitu. Kalau setelahnya lazim bagaimana? Gampang ya, lazim misal ana contohkan man yajlis, barang siapa yang duduk, tarih misal. Barang orang-orang yang duduk maka dia beristirahat. Nah, ini man mubtada atau maf'ul bih. Yajlis di sini adalah fi'il mudhari atau fi'il syart yang lazim. Maka kita dapat pastikan man ini sebagai mubtada. Sebagai mubtada seperti itu. Ya. Itu ummahat ana rasa cukup dahulu ya. Jangan terlalu banyak ya, sedikit-sedikit ya. Satu langkah. Ala kulli hal seperti itu, silahkan dipelajari kembali untuk pekan depan. Kalaupun ada yang dirasa kurang belum jelas bisa ditanyakan ya. Di taib ana cukupkan untuk sesi malam hari ini. Afwan ya kalau sedikit berisik, kebetulan ana masih di luar. Taib naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.